Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Brandor Ruang Konsultasi. Tadi sempat menyinggung grounding ya? Iya. Nah, itu apa tuh, Mbak? Oke, tadi grounding itu adalah salah satu pendekatan di dalam mindfulness, juga di dalam cognitive behavior therapy ya. Jadi bagaimana kita itu berfokus pada apa yang bisa kita lakukan dan kita rasakan pada saat itu. Jadi bukan berfokus pada apa yang sudah terjadi yang nggak bisa kita rubah, atau pada sesuatu yang belum terjadi yang tidak bisa kita pastikan itu apakah benar akan terjadi. Caranya bagaimana? Dengan salah satunya itu adalah dengan menyadari, melihat lingkungan sekitar kita, benda-benda apa saja yang bisa kita lihat saat itu gitu ya. Kemudian benda tekstur atau suhu dari beberapa benda di sekitar kita. Kemudian juga mendengarkan suara-suara yang bisa kita dengarkan saat itu, ada suara apa aja. Kemudian ada aroma apa yang bisa kita cium. Atau kalau ada makanan atau minuman, tapi bulan puasa ya nggak boleh ya. Harus ditahan itu ya, Mbak? Iya, itu harus ditahan. Betul, tunggu buka dulu. Namun kalau urgent nih Mbak, saya butuh saat itu, saya perlu mengendalikan diri saya, mengontrol emosi saya saat itu gitu. Ya nggak apa-apa, kita diaktifkan yang 4 itu aja, lihat, rasakan, dengar ya, kemudian baui gitu. Nah itu membantu kita lebih tadi lebih rileks ya, lebih apa ya istilahnya, lebih dengan kesadaran penuh gitu. Oh ya, saya ternyata lagi baik-baik aja nih gitu. Tentunya tadi perlu dengan sebelumnya sadari dulu emosi yang dirasakan gitu. Jadi kita harus aware juga akan emosi yang kita milikin ya. Harus sadar dulu, itu yang pertama. Nah, tadi juga sempat menyinggung bahwa sudah ada penelitian ya, Mbak Putri ya, bahwa puasa itu baik untuk pengendalian diri. Nah, ini mungkin apa sih kesinambungan antara puasa sama kesehatan mental atau mungkin pengendalian diri ini sendiri nih, Mbak? Oke. Pengendalian diri ini kan dibentuk dari sebuah kebiasaan tadi, kebiasaan yang istilahnya bisa kita latih seperti itu. Nah, puasa Ramadan ini kan juga selama 30 hari ya, 30 hari kita puasa dan konsisten. Nah, ketika kita ingin membentuk suatu kepribadian dalam diri kita atau ingin membentuk suatu karakter dalam diri kita supaya melekat, nah itu kita harus melakukan suatu kebiasaan secara konsisten. Nah, itu kan relate dengan puasa gitu kan. Nah, ketika kita puasa Ramadan, apa sih yang kita lakukan seperti itu kan? Biasanya puasa Ramadan ya kita pastinya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian kita mungkin mengaji, kemudian mungkin yang biasanya sholat hanya 5 waktu kita tambahkan sholatnya gitu kan. Kemudian kita juga membiasakan diri untuk lebih banyak bersedekah gitu kan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu yang kita lakukan secara konsisten, nah automatically kan itu akan membentuk diri kita menjadi lebih baik gitu kan, lebih baik. Kita mungkin selama bulan puasa kita bikin nih misalnya schedule gitu kan, kita mau ngapain aja sih, pagi-pagi kita ngaji misalnya, siang-siang kita melakukan aktivitas kerja atau sebagainya seperti itu. Mungkin sore-sore kita olahraga misalnya gitu kan, kita cari kesibukan. Dan ketika kita konsisten melakukan itu terus-menerus, itu akan menjadi karakter kita seperti itu. Nah, di penelitian itu pun juga sama kayak gitu. Jadi ketika dia puasa gitu kan dan melakukan aktivitas yang dia sukai gitu kan, kemudian dia akhirnya punya lebih fokus gitu kan, dia lebih fokus untuk merasakan dirinya, untuk aware terhadap dirinya, lebih fokus kayak aku mau meningkatkan skillku yang apa ya gitu kan, aku mau melakukan apa ya gitu kan. Nah, itu kan dilakukan terus menerus sehingga ketika sudah 30 hari konsisten, nah itu tanpa disadari gitu ya, tubuh kita itu
tanpa diminta dia akan melakukan itu sendiri. Seperti itu. Karena sudah terbiasa ya. Karena sudah terbiasa. Cuman memang namanya kebiasaan tadi ya. Kalau misalnya dia tidak dilakukan lagi gitu kan, tidak dilakukan lagi ya lama-lama juga akan hilang lagi seperti itu kan. Makanya ya ada baiknya ketika di bulan Ramadan ini kita melakukan hal kebaikan, kita konsisten dengan itu ya setelah Ramadannya habis ya kita pertahankan seperti itu kan. Cuman memang ya itu tadi belajar pengendalian diri itu kan lama dan berat juga gitu kan. Pastinya benar. Karena sebenarnya puasa ini bisa dikatakan kalau kita nih puasa tuh kayak udah lapar gitu ya Mbak ya. Terus kayak waktu apalagi kalau lagi jam-jam rawan gitu ya, jam-jam mungkin jam 3, jam 4 mau cari takjil itu pasti emosi meningkat. Entah segala sesuatu bisa meningkatkan emosi kita. Mungkin apa ya faktor hal-hal itu yang bisa mendorong kita tuh kayak emosinya lebih meningkat nih Mbak kalau lagi puasa gitu ya. Makanya kita harus mengontrol diri kita dan mengendalikan emosi itu lebih ekstra lagi. Betul. Di saat jam-jam rawan tadi jam 3, jam 4 udah mengantuk, lapar, Bener sekali. segala macam ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga tuh belum masak atau anak-anak kos belum beli jajanan tapi mau keluar mager gitu ya. Nah, itu kan jadi salah satu waktu untuk kita bisa melatih nih di saat keinginan kita itu besar untuk makan gitu ya. Keinginan besar untuk makan, keinginan besar untuk diem aja dan akhirnya tidak menyiapkan bukaan gitu. Ya, itu kan pilihan kita kan. Nah di situ kita belajar sebenarnya di saat saya punya keinginan, haruskah saya penuhi saat itu atau tidak? Kalau saya penuhi saat itu, konsekuensinya akan seperti apa? Kalau tidak saya penuhi saat itu, konsekuensinya akan seperti apa? Dan di setiap pilihan itu tentunya ada konsekuensi positif dan ada konsekuensi negatif. Kalau kita tadi bicara apa yang Mbak Putri sampaikan bahwa kebiasaan dibentuk dan akhirnya menjadi sebuah karakter, gitu ya. Nah itu yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Gitu. Di saat gimana harus makannya jam segini nih, bukanya jam segini, sahur jam segini, teratur kan. Teratur ya gitu. polanya ya. Polanya teratur, konsisten gitu sehingga kita ya kalau secara emosional ya kan kalau di titik terendah, nah ibaratnya tadi jam itu adalah titik terendahnya ya gitu Mbak ya, ya. dalam berpuasa. Mampu nggak saya menghadapi ini? Mampu nggak saya mengontrol dorongan-dorongan yang instingtif kita butuhkan nih, makan tadi kan, tidur gitu. Jadi itu kayaknya himbauan juga ya kepada semua pemirsa TVRI Bengkulu juga untuk lebih sabar lagi gitu ya, apalagi di jam-jam rawan gitu ya. Sekarang juga udah mulai jam-jam rawan gitu ya. Mungkin terakhir nih, benar. Nih mungkin terakhir nih dari Mbak Putri, mungkin semangatnya apa nih buat pemirsa di rumah untuk semangat puasa dan juga semangat mengendalikan emosi yang mungkin di jam rawan itu udah mulai nih. Oke, kita udah masuk hari keberapa ya ini ya? Oh, udah banyak nih ya. Udah 14 ya, udah setengahnya seperti itu. Nah jadi untuk mungkin pemirsa di rumah, untuk kita semuanya gitu kan, kita kembalikan lagi apa sih visi dari puasa kita ini gitu kan. Nah yang namanya puasa Ramadan kan wajib ya, wajib dan memang perintah dari agama Islam gitu kan, perintah dari agama Islam dan automatically ya kita harus bisa sesuai dengan aturannya. Seperti itu kan, berpuasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah jadi tadi ketika kita misalnya udah punya target juga nih, rasanya pengen melakukan satu kebaikan atau ingin merubah diri menjadi yang lebih baik, nah, yang namanya tadi nafsu-nafsu tadi ya, pengen makan, emosi, itu kan sebagai ujian. Benar sekali. Ujian dan memang sangat berat karena kita biasanya kan kita makan sesuka hati ya di bulan-bulan yang lain. Nah kalau ini kan makannya ada aturannya. Benar sekali. Jadi memang harus ditahan semuanya ya Mbak ya. Baik. Terus semangat tentunya ya untuk mengendalikan emosi bukan hanya selama puasa tapi juga setelah puasa tentunya ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri dan juga Mbak Yunda sudah hadir hari ini, dan juga pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Berendo Ruang Konsultasi. Saya Viva Masya pamit undur diri dan sampai jumpa.